Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat mutiara-mutiara yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang. Bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat, mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open. Lah susah nyontohnya. Ya. Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman. Bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah. Jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi. Kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar.
Sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Heran nyaut aja bener. Ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, mabalu kayak Abu Bakar? Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Lah, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin. Ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin. Bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia, kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam. Saya jenderal Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak. Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak. Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru. Guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh, mubazir. Orang dikasih perabotan. Bang, bener saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Oma cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah nyari orang begini Bang. Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin.
di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Nih di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah, Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu, baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kotan. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Baba lu kagak sekolah hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, yatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya, kita Betawi kan masuk udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma godin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib,
Air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara kan duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk apa jadi gares ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya, jadi kerok begini nih ngitung nih. Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku, namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu?
Lo ngaku lo. Ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh. Kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit. Sehat ya dikit, keder. Nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih. Orang pada pintar bikin bungkusan sekarang, Bang. Ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, di zaman nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh, satu hari tabrakan di jalan, kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan, mengambil gambar dari dekat susah, orang banyak bener ngerubung, cari akal nih wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja. Saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet, sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh, ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ya ini bid'ah, itu bid'ah kuno yang kayak begitu, capek kita ngurusin begitu, udah kelewatan. Ya, yang tahlil terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Omar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang, dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak, dia mah akur. Ya Bu. Yang kedua rukun antar umat beragama.
Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam ada makmum ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, mau memilih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting bang. Makmum mah siapa aja boleh ya, tiba ngikutin dia mah. Ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum, nggak usah makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh ya bang. Tuh orang budak bang boleh jadi makmum, bacanya kagak fasih boleh jadi makmum, ketinggalan 1 rakaat boleh jadi makmum, tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi, orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin maksudnya, bu, jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum gak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudara makmum. Ya, nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam saenake dhewe. Salat Isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum, bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid, supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah.
semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot, bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Kan tadi Bang Haji Omar udah bilang tuh, muda mati ya. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati ya. Perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas ibumu, bapakmu, karena alam rahim, fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh ya mak. Pabrik. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, Masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih. Muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim. Lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi. Modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta. Banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air." Habis salah lu. Salah kita bagaimana Kong? Lah lu tempat air lu tempatin.
Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua, ini di sini nggak pada lu, lah banjir. Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise Pak. Air kan bukan musuh, air kan teman, teman kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana ide ngayap, banjir. Ya. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut. Sedang rapat membahas laporan Susno Duaji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Lalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri.
Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga. Tersembunyi dari pandangan orang lain. Tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh. Tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad, tuh biasanya memang begitu saudara-saudara.
kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, Mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersodako, disembunyikannya sodako itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sodaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitata su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan. Yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang. Tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya. Masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus. Lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak.
Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap beduk misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah. Ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah. Apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia. Menyangkut ipolek sosbud. Memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari. Di dalam harta kita. Walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid. Di sana ada hak pesantren. Di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan merupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang, yang enak kan lu. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pules kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak. Inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita. Di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam. Kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah. Menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja.
Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Nah, yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini.
Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, Bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, Bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, Bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, "Inna ma'al usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah